Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ure Oliza Setiva. Saya Zahra Febriana Putri. Hari ini kami ingin mengerjakan tugas MTKTL yang berjudul Transformasi Geometri. tugas ini dibuat untuk menyelesaikan remedial matematika TM. Yang pertama adalah translasi. Translasi ini merupakan pergeseran titik suatu bidang geometri. Nah, menurut artikel, ini juga bisa diartikan transformasi itu memindahkan titik atau bangun dari jarak yang arah tertentu. Pergeseran titik itu bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau campuran dari keempat arah tersebut. Langsung aja, di sini aku mau menjelasin kayak gimana sih bentukan dari translasi itu. Nah, jadi di sini ada gambaran A, X, Y akan dilokasikan ke aksen X sama K, Y sama B. Nah, di sini ada pengertian A sama B. A sama B ini merupakan vektor translasi, sedangkan X dan Y ini merupakan asal, sedangkan yang aksen maksudnya aksen. Nah, itu merupakan titik bayangan tadi ya. Dan langsung aja ke contoh selanjutnya. Kayak H 0,0 ditranslasikan 2,1 menjadi aksen. Nah, baru kita cari. Ini kan 0,0 berarti 0 ditambah 2 ini baru koma 0 tambah 1. Bila aksen 2,1. Lanjut ke contoh lain. Seandainya ada nilai, di sini kan 0,0, seandainya ada nilai 1,1 ditranslasikan 2,1 menjadi aksen 1 ditambah 2,1 tambah 1 dengan aksen 3. Gimana sih Sal kalau misalnya di sini ada nilai yang negatif, karena ini kan nilai kosong sama nilai yang ada jumlahnya, ada nilai yang negatif, berarti sih salah satunya negatif. Kayak ini salah satunya yang negatif 1,-2 kita translasikan ke 2,1 menjadi aksen 1 ditambah 2, minus 2 ditambah 1. Itu kan aksen ditambah 2 ya, minus 2 ditambah 1 karena minus 1 ya. Kalau kedua-duanya negatif, minus 2 ditambah 2,1 aksennya bakal menjadi gambaran minus 2 ditambah 2, minus 2 ditambah 1 dengan aksen minus 2 tambah 2 habis 0, 2 ditambah 1 ya, minus 2 nya berarti minus 1. Tadi kan bukan 2 ya? Selesai. Yang kedua ada transformasi geometri, yaitu refleksi. Refleksi merupakan pencerminan berdasarkan pusat refleksinya atau sumber pencerminannya. Jadi jelas ini refleksi itu ada 7 elemen. Di antaranya ada refleksi terhadap titik pusat, refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap Y sama dengan X, refleksi terhadap Y sama dengan X, dan refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Refleksi terhadap sumbu X adalah pada refleksi ini sumbu X berperan sebagai cermin atau pusat refleksinya. Misalnya jika titik P X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya X, Y. Misalnya nilai P di sini adalah nilai X adalah 2, dan nilainya 3. Nah, jika P 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya akan menjadi 2,3. Lalu jika refleksi terhadap sumbu Y, maka yang akan menjadi sumbu cerminnya atau sumbu pusatnya itu adalah garis Y. Contohnya, jika P X,
Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang akan menjadi min adalah min X, Y. Seperti tadi misalnya P 3,2, maka yang jadi jika direfleksikan terhadap sumbu Y, dia menjadi min 3,2. Sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, pada refleksi sumbu Y sama dengan X adalah dia terganti posisi. Contohnya P X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka dia diputar atau dibalikkan menjadi Y, X. Contohnya P nilainya 93,2, maka direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka P aksinya 2,3. Nah, sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jika Y X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka P aksinya menjadi nilai dari kedua-dua X sama ini menjadi min Y, min X. Dia sama kayak yang Y sama dengan X, bedanya ini dia ditambahkan min di setiap nilainya. Seperti contoh yang tadi, jika P X-nya 3, Y-nya 2, maka direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, P aksinya akan menjadi min 2,3. Nah, refleksi terhadap garis X sama dengan H itu agak sedikit ribet ya, karena dia harus dikalikan dulu X. Jika P X, Y direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka X, menjadi X-nya dikalikan dengan 2 H dikurang X, Y. Sebagai contoh 3,2 R X sama dengan 1 direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan H. H itu nilai ya, misalnya X sama dengan 3, H-nya ini misalnya kan 2, maka 2 dikali 2 kurang X-nya berapa? 3, Y-nya 2. Maka penyelesaiannya adalah 2 kali 2 4 kurang 3 maka penyelesaiannya adalah 2 kali 2 4 kurang 3 1,2. Sekarang refleksi terhadap sumbu Y sama dengan K. Dia sama saja, cuma yang diperhatikan adalah yang bagian D, X, Y. Jika direfleksikan terhadap Y sama dengan K adalah X-nya tetap, namun dia jadi kayak X tadi 2 dikali K kurang Y. Sebagai contoh, seperti soal yang tadi saja, 3,2 direfleksikan terhadap Y sama dengan K. Kayaknya nggak salah. Nah, misalkan K-nya 2, maka X-nya 3, 2, K-nya K-nya 2 kali 2 kurang Y-nya 2. Maka penyelesaiannya adalah 3,2 kali 2 4 kali 2 4 kurang 2. Jika P X, Y direfleksikan terhadap sumbu 0,0, maka dia akan menjadi min X, Y. Sebagai contoh, seperti soal yang tadi, ini 3,2 direfleksikan terhadap sumbu 0,0, maka akan menjadi min 3,2.
Nah, itu contoh dari refleksi yang terakhir ya, teman. Yang selanjutnya ada transformasi geometri yang ketiga, yaitu dilatasi. Rumus dilatasi cukup mudah karena hanya mengalihkan angka pada X dan Y dengan nilai K. Sebagai contoh, X sama Y dilatasikan jadi X aksen dan Y aksen sama dengan KX, KY. Hanya ini dikalikan dengan nilai X ya. Sebagai contoh, misalnya ada segitiga dengan titik A. Nah, misalnya kita punya segitiga dengan titik berada di 2,4 dan titik B berada di 5,2 dan titik C berada di 4,2. Nah, ketiga segitiga ini akan mengalami pembesaran dilatasi sebesar K sama dengan 2. Nah, jadi setiap nilainya akan dikali dengan nilai-nilai K. Dengan nilainya 2 dikali 2K dikali 2, 4. Ini menjadi titik aksen. Titik aksen menjadi 2 kali 2 besar atau. Nah, setiap nilai di sini akan dikali dengan nilai K. Sebagai contoh, A aksen, penyelesaiannya A aksen, titik 2 dikali dengan K-nya. 4. B aksen K-nya 2 dikali 2,2. C aksen 2 kali 4,2. Nah, hasilnya akan menjadi A aksen 2 kali 4,4 dan B aksen akan menjadi 2 kali 4,2 dan C aksen akan menjadi 8,2. Nah, yang terakhir itu adalah rotasi. Rotasi ini merupakan perpindahan titik dengan cara memutar. Tahu nggak teman-teman, ternyata pada sudut rotasi ini dapat berpengaruh ketika kita memutar satu kondisi positif, maka dia akan berlawanan arah dan jam, sedangkan ketika dia negatif, maka dia akan searah dengan jam. Langsung aja kita mulai dengan membuka. Nah, di sini kalian ada soal rotasi titik A dengan 1,2 dan titik 3,4 sebesar 9 derajat tentukan titik A-nya. Gimana sih cara menjawabnya? Lalu jawabannya bakalan jadi kayak gini. Ketika disungkup, ketika di 90 derajat, gambarannya bakalan jadi Y ini negatif, dipindahkan Y ditambah A tambah B, X Y A tambah B. Terus kita tinggal masukkan ya, minus 1,2 dengan ini 2 tambah 7 dengan 2 sampai 7 dengan 5 dan sampai 7. Selesai. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau misalnya banyak perkataan yang mungkin banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.